Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, kita jumpa lagi dalam video tentang keadaan Kota Sorong. Dan teman-teman, kali ini saya ada di Pasar Sentral Remu Kota Sorong teman-teman. Tadi saya ada di perempatan jalan menuju ke Pasar Remu teman-teman. Dan sekarang ini saya sedang jalan menuju ke Pasar Remunya teman-teman. Kalau teman-teman lihat bahwa di sisi kiri maupun di sisi kanan tuh sudah ada penjual pedagang teman-teman. Baik itu pedagang alat-alat rumah tangga maupun pedagang alat elektronik, juga ada pakaian teman-teman. Dan juga ada pedagang-pedagang yang sedang berjualan di pinggiran teman-teman. Jadi teman-teman, pasar sentralnya itu atau pasar remunya itu ada di sebelah sana. Ini juga sekarang saya ada masih di perempatan jalan teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat bahwa mobil yang warna kuning ini teman-teman, ini taksi yang beroperasi di dalam kota Sorong teman-teman. Jadi warna taksi di kota Sorong itu warna kuning dan mobilnya seperti ini teman-teman. Dan tiap-tiap taksi itu punya kode dari huruf teman-teman, ada huruf A, B dan lainnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat bahwa keadaan Pasar Remu di tahun 2026 itu seperti ini teman-teman. Di depan ini teman-teman lihat bahwa itu ada motor itu ojek teman-teman, para bapak-bapak yang sedang ojek teman-teman. Ini di sisi sebelah kiri teman-teman bisa lihat. Dan ini di sisi sebelah kanannya teman-teman. Saya akan ajak teman-teman kita masuk lihat keadaan di dalam pasar sentral Remu ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa ini dagangan yang ada di pasar sentral teman-teman. Yang sebelah kanan tadi itu teman-teman, itu tas Anoken teman-teman, tas buatan dari saudara-saudari kita yang berasal dari tanah Papua sendiri teman-teman. Ini juga teman-teman, ini pedagang sebelah kiri, ada yang perhiasan, ada jam, ada pakaian. Jadi teman-teman, pasar sentral Remu ini menjadi pasar induk teman-teman, dan pasar ini sudah paling lama berdiri teman-teman. Jadi di dalamnya itu seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat bahwa di sebelah kiri maupun sebelah kanan ini teman-teman, banyak dagangan yang didagangkan. Kalau bagian sini itu teman-teman, kebanyakan itu yang berjualan baju atau pakaian teman-teman. Teman-teman, ini ke sana juga itu ada jalan ke sana teman-teman. Itu dulu itu jalan raya, jalan yang bisa dilewati mobil teman-teman, tapi sekarang sudah tidak bisa. Ini sekarang saya mau masuk, mau kasih lihat teman-teman arah pintu samping teman-teman. Ini di depan ini juga banyak pedagang teman-teman. Memang banyak pedagang ya teman-teman, karena memang ini pasar. Teman-teman bisa lihat ada yang jualan tas, topi, kacamata. Kalau teman-teman bagian sisi sebelah kanan ini teman-teman, ini banyak yang abang-abang yang untuk sol-sol sepatu begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang masih belum tahu tempat untuk sol sepatu, jahit sepatu begitu teman-teman, kalau di Pasar Remu itu dia di sebelah kanan teman-teman. Ini sekarang saya masuk di sisi sebelah, pintu sebelah kanan teman-teman. Teman-teman bisa lihat bahwa di sisi kiri maupun kanan ini banyak sekali yang jualan sepatu, tas. Ini juga ada kain horden teman-teman, kain jendela. Teman-teman bisa lihat juga kalau dari awal kita jalan tadi itu banyak baju-baju bola teman-teman, karena ini memang masih suasana Piala Dunia teman-teman. Jadi memang kalau di kota Sorong
maksudnya di seluruh Pulau Papua, tepatnya di Kota Sorong itu teman-teman, kalau ada Piala Dunia sepak bola, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu teman-teman, kami di Kota Sorong itu khususnya sangat menyukai teman-teman. Kami sangat suka dengan sepak bola. Jadi teman-teman kalau main-main ke Kota Sorong teman-teman, kalau macam lagi musim Piala Dunia begitu, teman-teman banyak sekali yang jualan bendera, baju-baju bola. Seperti ini juga teman-teman, yang saya lagi buat video ini teman-teman bisa lihat. Ini lebih banyak yang ada adik-adik yang mendominasi jualan ini, pedagang-pedagang yang berjualan atribut sepak bola teman-teman, baik itu baju, celana maupun bendera juga teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat, ini saya sudah ada di dalam pasar. Teman-teman, pasar Remu ini yang sisi bagian kiri yang sedang saya jalan ini, beberapa waktu lalu itu sempat terjadi kebakaran teman-teman. Makanya teman-teman lihat dia punya bagian atas itu atau atapnya itu banyak yang baru dipasang teman-teman. Ini saya sedang jalan di bagian dalam ini teman-teman. Ya teman-teman bisa lihat bahwa ini baru saja ada pemasangan untuk lapak-lapak teman-teman. Jadi di dalam pasar Kota Sorong itu seperti ini teman-teman. Ini ya video terbaru 2026 teman-teman, bulan Juli. Jadi situasi pasar Remu seperti ini teman-teman. Kalau bagian yang untuk maksudnya yang tempat penjualan ikan itu nanti di sebelah sana, di ujung sana. Nanti saya juga akan ke sana teman-teman, buat saya kasih lihat teman-teman tempat penjualan ikan di Pasar Remu. Daging juga itu ada di bagian sana teman-teman, entah itu ikan yang mentah maupun ikan yang sudah dikeringkan teman-teman. Jadi Pasar Remu ini teman-teman jadi pasar utama Kota Sorong, dan Kota Sorong itu punya beberapa pasar. Kota Sorong itu memiliki beberapa pasar teman-teman, tapi pasar yang paling besar ini Pasar Remu ini teman-teman. Pasar Remu yang sedang saya ada buat video ini teman-teman. Ini juga ada yang jualan sumbu kompor. Bagian dalamnya teman-teman sudah langsung dengan dia punya sumbu teman-teman. Saya akan ajak teman-teman kita terus ke sana sampai nanti kita di tempat penjualan ikan teman-teman. Ini saya sudah ada di sisi bagian belakang Pasar Remu, tapi masih di dalam teman-teman. Nanti saya akan coba keluar buat kasih lihat teman-teman keadaan Pasar Remu seperti apa. Kalau yang di sini teman-teman banyak yang jual sembako, sayur-sayur juga, bumbu-bumbu, rempah-rempah. Ini teman-teman, kita sudah dekat dengan tempat penjualan ikannya. Tempat penjualan ikannya itu ada di sisi sebelah kanan saya teman-teman. Nanti saya coba ke dalam buat ambil gambar juga. Kalau yang sekarang ini teman-teman, ini sudah di sisi sebelah kanan ini tempat penjualan ikan, tapi ikan yang sudah dikeringkan teman-teman. Nanti saya coba kasih kamera buat teman-teman lihat. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa di bawah ini
yang mereka jualan ini ikan yang sudah kering, yang sudah dikeringkan teman-teman, atau ikan garam begitu. Ada juga ikan puri yang sudah dikeringkan, ada udang juga, ada cumi, ada ikan-ikan yang kecil itu teman-teman. Kalau di sini teman-teman, mereka jualnya itu per kilo. Teman-teman juga bisa beli mungkin yang ada di tumpukan begitu. Ini ada ikan puri, ada udang, teman-teman bisa lihat udang yang kecil-kecil bahkan juga ada. Kalau di belakang sana itu yang jualan ikan mentah teman-teman. Saya coba ke sana, nanti saya masuk dari depan sana untuk masuk ke pasar ikan yang masih mentah yang mereka jual teman-teman. Ini sebelah kiri juga ada yang jual jaring buat teman-teman buat tangkap ikan. Oke teman-teman, ini saya sudah di bagian tengah dari pasar Remu. Jadi ini sisi sebelah kanan, bagian tengah pasar Remu teman-teman. Ini pintu sisi sebelah kanan teman-teman. Ini juga pintu keluar. Tadi saya dari sana teman-teman, saya mau ke sana teman-teman, ajak teman-teman kita lihat pasar Remu. Tapi nanti saya coba masuk ke pasar ikan teman-teman, tempat penjualan ikannya teman-teman. Di sini juga masih banyak pedagang yang jualan seperti alat rumah tangga teman-teman, juga baju, pakaian-pakaian, ada sepatu, ada sendal-sendal teman-teman. Saya akan ajak teman-teman kita masuk lewat sini. Ini tempat penjualan ikan teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ini ada bermacam-macam ikan yang mereka jual teman-teman. Kalau di sini teman-teman, mereka jual ikan ini mereka per tumpuk teman-teman. Kalau ikan kecil itu biasanya per tumpuk, tidak per kilo teman-teman. Jadi di sini tuh jualnya tuh kalau ikan besar itu mereka biasanya juga jual per ekor. Kalau yang besar, kalau yang kecil-kecil itu teman-teman itu biasanya mereka jualnya per tumpuk teman-teman. Mulai dari harga 20.000, 30.000 dan 40.000 juga, 50.000 juga ada teman-teman. Ini ada ikan-ikan kecil, ikan puri, ada udang. Udang yang kecil-kecil teman-teman, yang biasanya mereka pakai mancing juga. Di sini juga ada teman-teman. Kalau ini udang yang agak besar. Sana ada ikan tuna. Juga ada ikan tuna yang sudah dipotong-potong teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau beli ikan tuna yang sudah dipotong-potong juga ada. Itu per potong itu biasanya 20.000 teman-teman. Ini ada kerang teman-teman. Ini saya sudah keluar dari tempat penjualan ikan. Saya coba ajak teman-teman kita masuk, kita lihat tempat penjualan daging teman-teman, daging ayam. Jadi dia ada di belakang dari lapak-lapak ini. Saya coba masuk dari sini teman-teman. Jadi ini tempat yang penjualan daging ayam teman-teman, ayam potong, ada juga ayam kampung. Ini ada ibu-ibu yang penjual daging ayam teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman, penjualan daging ayam di Pasar Remu. Jadi teman-teman, kalau mau beli mereka sudah siap dipotongkan begitu teman-teman. Ada juga yang ini ayam beku teman-teman.
Jadi di sini tuh teman-teman ada jual ayamnya yang ayam potong, ada juga ayam kampung teman-teman. Bahkan ada yang ayam masih hidup juga biasanya ada teman-teman. Sudah tentu harganya itu beda teman-teman. Kalau harga ayam potong sama ayam kampung tuh harganya beda. Lebih mahal ayam kampung teman-teman. Ini yang di kota Sorong ya teman-teman, di pasar Sorong. Saya tidak bilang di tempat lain karena sudah pasti harganya juga beda-beda teman-teman. Ini saya kembali ke jalan bagian tengah pasar Remu. Jadi teman-teman, sekarang ini lagi musim buah-buahan di kota Sorong. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa kebanyakan itu yang jualan rambutan teman-teman. Ada juga langsat karena kota Sorong ini lagi musim rambutan sama langsat teman-teman. Dan kota Sorong ini kalau lagi musim buah-buahan itu teman-teman, harganya itu bisa paling murah sudah teman-teman. Sudah murah baru biasanya itu banyak teman-teman. Itu kalau lagi musim buah-buahan, memang kota Sorong itu dari dulu seperti itu. Di dalam pasar juga nih teman-teman banyak yang jualan pakaian juga, seperti yang tadi yang saya bilang itu juga alat kebutuhan rumah tangga. Ada juga sepatu dan sendal. Ini teman-teman bisa lihat bahwa baju bola juga banyak teman-teman. Karena memang ini lagi nuansa Piala Dunia di kota Sorong, jadi seperti ini sudah teman-teman. Kota Sorong itu kalau lo bicara sepak bola, kota Sorong itu paling senang sekali, suka sekali nonton maupun bermain bola. Itu kota Sorong ini paling senang. Istilahnya kalau mau dibilang itu kota sepak bola itu olahraga yang bisa mempersatukan semua orang teman-teman. Kadang kita saling mendukung, apalagi kalau dulu kota Sorong punya tim sepak bola itu, kalau dia bermain itu teman-teman sudah dipastikan itu penonton itu membludak teman-teman. Jadi teman-teman pasar Sentra Remuni juga banyak mama-mama Papua juga yang berjualan. Teman-teman bisa lihat bahwa mereka berjualan juga itu barang-barang yang murah. Itu kadang mereka punya hasil kebun sendiri yang mereka bawa ke pasar, dan teman-teman harganya itu murah-murah teman-teman. Ini ada sendal-sendal. Ini teman-teman, ini ada tas-tas sekolah juga ada teman-teman. Kalau ini teman-teman, saya sudah ada di sisi luar dari pasar sentral teman-teman. Ini dulu teman-teman, ini dulu jalan aspal yang mobil bisa lewat teman-teman. Tapi sekarang sudah tidak bisa karena sudah dipakai untuk jadi lapak-lapak orang jualan teman-teman. Ini saya masuk kembali. Pakaian-pakaian anak-anak kecil juga banyak teman-teman di sini, dan sudah tentu harganya murah. Harganya itu murah. Bahkan teman-teman bisa tawar juga ke pedagangnya. Ini saya kembali ke sisi sebelah kanan teman-teman. Nanti saya coba masuk lagi dari lapak yang memang khusus pakaian-pakaian. Ini ada patung pakaian anak sekolah teman-teman. Sebentar saya kasih lihat ke teman-teman. Ini ada seragam pramuka dan seragam merah putih untuk anak-anak SD teman-teman. Adanya untuk pria dan juga yang wanita. Kalau yang SD ini untuk wanita, kalau yang pramuka ini untuk pria teman-teman. Jadi kelihatan lucu teman-teman. Ini untuk anak-anak SD. Saya coba masuk dari sini teman-teman. Ini juga ada anak-anak kecil yang lagi bermain bola teman-teman. Teman-teman bisa lihat bahwa di kiri maupun kanan ini banyak sekali yang berjualan baju bola. Dan harganya murah-murah teman-teman. Jadi teman-teman yang ada di Kabupaten Sorong, Kabupaten Maibrat, Sorong Selatan, Tambrau, atau bahkan di Kabupaten Raja Ampat, kalau teman-teman
Mau beli baju bola, saya rekomendasikan teman-teman ke Pasar Remu, karena baju bolanya itu banyak merek dan juga harganya itu terjangkau teman-teman. Ini juga banyak yang jualan seragam sekolah karena memang sudah mau masuk aktivitas belajar mengajar teman-teman. Aktivitas sekolah itu sudah mulai hari Senin besok, jadi kalau teman-teman yang mau cari pakaian sekolah untuk anak SD, SMP, bahkan SMA, teman-teman boleh cari ke Pasar Remu sini teman-teman, karena memang banyak sekali yang mereka tawarkan, mereka jualan teman-teman, dan harganya juga ekonomis, harganya terjangkau sekali. Sepatu sekolah juga di sini teman-teman bisa beli. Jadi Pasar Remu ini teman-teman pasar terbesar pertama yang ada di Kota Sorong. Yang kedua itu Pasar Rufai teman-teman. Pasar Rufai, pasar Rufai yang ada di Rufai sana yang baru dibikin. Itu dulu Pasar Basuesen tapi cuman sudah dialihkan ke Rufai, jadi namanya sudah jadi Pasar Modern Rufai teman-teman. Ini ada lapak yang lagi dibongkar, mungkin lagi sedang renovasi. Jadi yang Pasar Remu ini teman-teman pasar yang terbesar pertama di Kota Sorong. Ada juga Pasar Modern Rufai. Pasar Modern Rufai juga itu teman-teman pasar yang besar, tapi pedagang-pedagang di sana tidak terlalu banyak seperti yang ada di Pasar Remu sini teman-teman. Saya pernah buat video di Pasar Modern Rufai itu tahun lalu. Nanti saya akan coba buat video lagi yang terbaru untuk tahun 2026 ini nanti teman-teman. Ada juga pasar-pasar kecil-kecil teman-teman yang ada di Kilo sana, Pasar Perumnas, ada juga Pasar Surya, ada juga Pasar Baru teman-teman di Jalan Baru. Dan memang Kota Sorong ini punya beberapa pasar, tapi yang paling besar itu Pasar Remu ini teman-teman yang sedang saya buat video. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa keadaan dalam dari Pasar Remu itu seperti yang ini teman-teman yang ada dalam video ini. Ini tidak saya edit, ini langsung saya upload. Teman-teman bisa lihat bahwa tadi kita lewat-lewat, kita jalan-jalan itu banyak pembeli yang sedang jalan-jalan cari kebutuhan yang mereka mau teman-teman. Mungkin baju atau apapun yang mereka mau, mereka biasanya itu mutar dulu cari sampai mereka dapat atau pas di hati mereka baru mereka beli teman-teman. Ini saya sudah ada di bagian ujung, bagian depan dari Pasar Remu teman-teman, bagian kanan. Kalau bagian sisi sini tuh teman-teman, ini yang penjualan macam seperti kunci-kunci teman-teman, martelu juga, atau juga linggis, skop ada teman-teman, rantai, ada meter, oben, segala jenis. Jadi kalau teman-teman mau cari alat-alat seperti yang saya bilang tadi teman-teman, ke Pasar Remu sisi bagian kanan bagian depan, tapi bagian dalam teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat ini videonya, teman-teman bisa mungkin kasih pause sebentar baru teman-teman cek, lihat apa yang mungkin teman-teman perlu. Ini saya jalan kembali ke pintu tengah teman-teman. Ini juga ada piring-piring khas Papua seperti piring adat teman-teman, ada juga di Pasar Remu. Ini ada kain-kain batik. Jadi teman-teman, ini saya sudah kembali ke bagian tengah, pintu tengah Pasar Remu. Saya akan jalan ke sana teman-teman. Jadi teman-teman, Pasar Remu ini pedagangnya itu berbagai macam suku yang ada teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat Pasar Remu ini selalu tentram, nyaman teman-teman. Itu teman-teman ada yang jualan buku-buku. Tadi saya sempat tanya teman-teman, buku itu satu pak yang
Isinya sekitar 8 sampai 10 itu teman-teman, harganya 4 sampai 50.000 kalau tidak salah tadi. Ini teman-teman bisa lihat di sebelah kanan juga banyak buku-buku tulis teman-teman untuk anak sekolah. Ini saya lagi di bagian tengah dari Pasar Remu teman-teman. Saya coba masuk dari sini. Teman-teman, kalau bagian sini ini biasanya tempat makan atau warung makan. Teman-teman bisa lihat bahwa sebelah kiri maupun kanan ini ada beberapa orang yang lagi menikmati makan siang teman-teman, makan pagi atau makan siang. Kalau yang ini teman-teman, ini yang jualan kelapa kering, kelapa parut. Ada juga seperti makanan juga masih ada yang kue-kue juga. Ini teman-teman ada yang jual ijuk untuk saringan air, mungkin kalau teman-teman perlu ada di sini. Sapu lidi juga ada teman-teman. Ini kelapa teman-teman, kelapa yang udah dikupas, tinggal nanti kalau teman-teman beli nanti mereka bisa parut di mesin parut kelapa teman-teman. Dan harganya tetap terjangkau dari 5.000 sampai 10.000 teman-teman, tergantung ukuran kelapa itu teman-teman. Ini saya sudah kembali ke ujung dari Pasar Remu, ujung sisi sebelah kiri teman-teman. Sekarang saya coba mau keluar ke sana, ke belakang Pasar Remu. Saya akan coba ambil gambar bagian belakang Pasar Remu buat teman-teman lihat bahwa keadaan Pasar Remu tahun 2006 itu seperti apa teman-teman. Jadi teman-teman, ini saya sudah ada di luar teman-teman, di bagian belakang Pasar Remu. Teman-teman, di sebelah sana itu juga itu banyak pedagang, tapi saya tidak ke sana teman-teman karena kondisinya sepertinya lagi macet. Ini ada mobil ini teman-teman, lagi tidak bisa ke sana. Saya akan coba nanti putar kembali, saya akan lewat bagian belakang tapi ke arah ke belakang sana, ke arah sisi bagian kanan, bagian belakang Pasar Remu teman-teman. Di belakang sini juga banyak pedagang teman-teman. Banyak yang jualan rempah-rempah, bumbu-bumbu, sayur, mayur teman-teman. Tapi kalau ikan di sini tidak ada teman-teman. Kalau ikan asar ada, ini bagian kanan ada yang jualan ikan asar. Tapi kalau teman-teman mau beli ikan yang masih mentah, tadi di dalam pasar sana teman-teman. Teman-teman, di Pasar Remu ini juga ada yang usaha jasa gerobak teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat tadi ada gerobak seperti gerobak bangunan itu saudara-saudara yang mereka menawarkan jasa gerobak teman-teman. Jadi kalau macam teman-teman sudah beli barang yang banyak, terus teman-teman pegangnya itu setengah mati atau agak susah, teman-teman bisa pakai jasa ini teman-teman, gerobak ini teman-teman. Harganya saya belum tahu, tapi mungkin harganya juga tetap terjangkau. Jadi kalau teman-teman lihat ada gerobak di Pasar Remu itu teman-teman bisa tawarkan atau bisa tawarkan jasa mereka, karena memang mereka itu menawarkan jasa gerobak yang mereka punya teman-teman untuk diangkut barang-barang yang mungkin teman-teman sudah beli banyak, terus jalannya agak susah ya, teman-teman bisa pakai jasa dari kakak-kakak atau saudara-saudara yang punya gerobak yang mereka tawarkan. Ini saya sekarang ada di belakang Pasar Remu teman-teman. Jadi belakang Pasar Remu tuh keadaannya seperti ini teman-teman. Dan teman-teman, Pasar Remu ini kalau macam mereka jualan hasil kebunnya itu teman-teman, baik itu dari mama-mama Papua atau pedagang-pedagang yang lain, itu biasanya tuh mereka punya dagangan itu mereka tumpuknya tuh banyak-banyak teman-teman. Jadi saya sangat rekomendasikan buat teman-teman semua, kalau mau beli seperti macam pisang atau
Kasbi atau yang lainnya teman-teman. Teman-teman boleh ke Pasar Remo karena itu dia punya tumpukan itu yang mereka jualan itu mereka biasanya kasihnya lebih ya banyak, lebih banyak teman-teman. Tumpukannya itu besar-besar. Dan juga teman-teman kadang itu orang-orang yang dari pasar di Modern Rufe sana itu mereka datang belanja di sini teman-teman. Karena memang pedagang-pedagang di Pasar Remo ini mereka punya hasil dagangan itu mereka tawarkan banyak dan harganya murah teman-teman. Ini saya sudah ada di bagian sudut ujung bagian belakang dari Pasar Remo teman-teman. Ini pangkalan ojek. Jadi kalau teman-teman mau cari ojek, teman-teman berada di belakang Pasar Remo, teman-teman bisa ke sisi sebelah kanan bagian ujung belakang Pasar Remo teman-teman. Jadi ini sisi sebelah kanan, sisi samping Pasar Remo yang bagian luar ya teman-teman. Ini juga yang sebelah kanan banyak yang dagangan pisang gitu teman-teman. Saya lihat bahwa itu mereka jualnya itu tumpukannya banyak sekali dan harganya tetap murah. Ada yang 10.000, ada yang 20 dan itu banyak teman-teman. Saya juga kadang kalau mau beli pisang tuh saya datang ke sini teman-teman karena memang mereka punya tumpukan itu yang mereka jual itu banyak sekali. Itu teman-teman ada rambutan itu teman-teman. Sebelah kanan, kalau sebelah kiri ini sekarang ini ada pangkalan ojek juga, ada counter servis HP juga. Kalau teman-teman ada punya HP yang rusak, teman-teman bisa bawa ke pasar bagian sini teman-teman. Sebelah kiri maupun sisi sebelah kanan. Ini juga ada counter, tapi mereka biasanya itu mereka menerima jasa perbaikan HP teman-teman. Bahkan laptop juga mereka terima. Teman-teman, tadi sempat mendung, tapi sekarang cuaca sudah cerah kembali teman-teman. Jadi ini sisi sebelah samping kanan Pasar Remo teman-teman. Jalannya juga sudah rusak teman-teman. Semoga pemerintah Kota Sorong bisa memperbaiki jalan di sini teman-teman ya, supaya Pasar Remo kembali bagus, kembali baik, dan kita jaga sama-sama teman-teman. Oke teman-teman, ini saya sudah ada bagian depan dari Pasar Remo. Saya coba masuk dari sisi ini lagi teman-teman. Teman-teman, terima kasih untuk semuanya yang telah subscriber channel ini Sorongnet. Saya mengucapkan terima kasih. Teman-teman, terima kasih telah subscriber, telah like, komen, bahkan share. Dukung terus teman-teman channel ini biar channel ini terus berkembang besar agar Kota Sorong makin terkenal luas di Indonesia ini teman-teman. Jadi ini teman-teman, ini sisi bagian depan kanan dari Pasar Remo. Ini teman-teman ada yang jual speaker kecil juga teman-teman, tas-tas khas Papua juga ada, seperti noken gitu teman-teman, dari anyaman benang, bahkan dari seperti kulit pohon gitu juga ada teman-teman. Oke teman-teman, video kita kali ini sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video yang akan saya buat kembali untuk teman-teman semua. Sampai jumpa teman-teman di video yang lainnya.